Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, pada materi sebelumnya kan kita sudah membahas bangun datar pada kelas 3 SD, pada SMP kita sudah membahas apa itu bangun datar. Nah, sebelumnya kita akan melihat contoh yang sudah dipelajari. Nah, di sini kita lihat, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar sebuah TV kan, di sini apakah kedua gambar di samping ini memiliki bentuk ukuran yang sama? Silakan kalian klik sama atau tidak. Nah, ini sama ya. Bentuk dan ukurannya sudah sama. Nah, coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, di sini gambar penggaris, coba kita perhatikan. Nah, gambarnya juga sama kan? Nah, karena kedua penggaris tersebut bentuk dan ukurannya sama, sehingga kedua gambar penggaris tersebut adalah kongruen. Nah, jadi apa saja sih eh, kira-kira bentuk-bentuk apa saja sih gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang kongruen atau bangun datar apa saja sih? Banyak ya, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, bangun datar. Kemudian apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari ada misalnya dua bangun datar seperti seperti nanti ya akan kita bahas. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, nah di sini kita akan membahas kekongruenan dua bangun datar. Nah, kita perhatikan pada gambar ini. Nah, di sini itu ada gambar apa? Nah, di sini itu adalah gambar Menara Kembar yang ada di Malaysia. Eh, Menara Kembar ini sama saja seperti yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba kita contohkan seperti apa tangan kita, tangan kanan dan kiri kita, mata kita, kemudian kaki. Nah, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7, Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Yang artinya itu tuh keduanya seimbang itu adalah sama. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa sih? Nah, setelah kita mempelajari materi, siswa itu adalah Ananda, dapat memahami dan bertanggung jawab atas pendapat serta pendapatan pendapatannya serta mampu yang pertama menentukan bangun datar yang kongruen atau tidak, kemudian yang kedua menentukan sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun yang kongruen. Kemudian yang ketiga, menentukan sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun yang kongruen. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini apa saja? Nah, Ananda di sini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diinformasikan oleh ibu atau pendidik, yaitu ibu, berdiskusi mengenai syarat-syarat bangun datar yang kongruen dengan bantuan LKPD. Nah, kemudian yang kedua, salah satu perwakilan dari Ananda, dari perwakilan kelompok Ananda, akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih cara menentukan syarat-syarat dari suatu dua bangun datar itu kongruen. Nah, di sini kita perhatikan untuk yang pertama. Yang pertama, bentuknya sama. Apakah bentuknya sama? Ya, sama. Yang kedua, kita lihat di sini. Sudut A, kita lihat di sini. Sudut, nah kita lihat di sini sudut A dan sudut P
sudut A sama dengan sudut P. Kenapa? Karena besar sudutnya sama. Kemudian di sini kita lihat juga maksudnya di sini adalah sudut C dengan Q. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi sudut C. Sudut C mana? Sudut C sama dengan sudut R. Nah, berarti sudut C dengan sudut R ini sama juga dengan sudut D dengan sudut S. Nah, yang tadi ini bagaimana, Bu? Kok ya dan Ki? Seharusnya salah ya. Yang seharusnya itu adalah sudut B sama dengan sudut Q. Nah, kemudian yang ketiga, A dan B. Nah, di sini kita lihat A dan B. A dan B ini sisinya sama panjang dengan sisi P dan Q. Sisi A dan sisi A dan B sama panjang dengan sisi dari P dan Q. Nah, begitu juga dengan B dan C. B dan C sama besar dengan C dan M. Apakah itu benar? Benar. Dari mana sih, Bu? Kita bisa melihatnya itu tuh sama sisinya. Nah, kita lihat di sini dengan simbolnya. Sama. Sama bukan? Ya, sama. Nah, kemudian yang keempat, kita lihat maka trapesium A, B, C, D, dan PDRS, PQRS, kongruen atau dapat dituliskan trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Nah, nah dari penjelasan Ibu tadi mengenai apa itu kekongruenan dan apa itu dan bagaimana cara menentukan syarat-syaratnya. Nah, di sini kan tadi sudah nanti akan dibagikan LKPD. Nah, di sini akan ada pertanyaan mengapa bangun-bangun pada gambar satu-satu kongruen, sedangkan bangun pada gambar satu dua tidak kongruen. Nanti di sini Ananda jawab, nanti ada pada LKPD. Nah, begitu juga dengan pertanyaan kedua, yaitu syarat apa yang harus dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar satu-satu pada LKPD yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar satu dua. Nah, ini nanti ada soal dan silakan Anda buat juga jawabannya pada LKPD. Nah, setelah Ananda nanti setelah Ananda selesai mengerjakan LKPD, Ibu harapkan Ananda dapat menampilkan perwakilan dari Ananda maju ke depan. Mungkin sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.